Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Baik-baik saja ya. Yang paling penting jaga kesehatan. Salam buat seluruh keluarga teman-teman. Selamat beraktivitas. Semoga kita semua diberikan kemudahan rezeki dan tetap semangat. Kita sudah tahu bersama bahwa timnas sudah mengakhiri laga 2 kali FIFA Matchday di awal September ini, menang 6 gol melawan Taiwan dan bermain imbang 0-0 dengan Lebanon. Khusus mengenai Lebanon, saya pikir ini tidak begitu mengecewakan, walaupun kita memang tidak bisa membuat gol. Tapi dari segi permainan, anak-anak Garuda yang sudah memperlihatkan permainan yang bagus, permainan yang baik. Patrick Kluivert juga sudah berani meninggalkan pakem 3-4-3, masuk ke pola yang lebih attack, lebih menyerang dengan 4-3-3 yang dimodifikasi menjadi 4-2-3-1. Dan saya rasa pola ini akan dipertahankan oleh Patrick Kluivert ketika ia yakin dengan permainan yang sangat baik oleh timnas kita, memaksa Lebanon terus bertahan dan parkir bus. Jadi jarang kita melihat bahwa Indonesia ini bermain begitu baik sekali, menekan lawan terus-menerus dan unggul bahkan sampai 81% penguasaan bola, walaupun memang masalahnya kita belum bisa mencetak gol. Itu permasalahannya. Penyelesaian akhir ini menjadi PR tentunya bagi Patrick Kluivert dan tim kepelatihan. Namun yang perlu saya tekankan di sini adalah sebuah alarm bagi timnas kita. Apa itu? Bahwa kita harus bisa waspada ya, dengan Arab Saudi yang akan menjadi lawan kita dalam pertandingan tanggal 8 atau 9 dini hari ya, di Jeddah, karena Arab sudah mengirim pesan khusus buat Patrick Kluivert tentunya dan pasukannya. Mereka bermain imbang 1-1, menahan tuan rumah Republik Ceko. Ini tidak main-main. Ceko salah satu tim yang sangat bagus ya untuk di kawasan Eropa Timur, dan mereka punya peringkat 41 dunia. Jadi bagi Arab tentunya ini hasil yang baik. Ketinggalan 1 gol dulu lewat Thomas Kuri, penalti yang didapat oleh Ceko, tapi kemudian di injury time Abdullah Alhamdan mampu menyamakan 1-1 lewat tendangan bebas. Bagi Arab ini bagaikan kemenangan ketika mereka mampu menahan dan unggul bahkan dalam penguasaan bola melawan tuan rumah Ceko. Ya. Memang hasil imbang, tapi ada kepuasan bagi Reinhardt sebagai pelatih kepala Arab Saudi, dan dia yakin bahwa timnya akan bisa mengatasi Indonesia. Karena memang ada trauma khusus dalam 2 pelatih dari Roberto Mancini ke Reinhardt itu tidak mampu mengalahkan Indonesia di putaran ketiga. Draw di Jeddah 1-1 dan kemudian kalah 0-2 di GBK, sehingga mereka sekarang mempersiapkan tim dengan sebaik mungkin. Sebagai tuan rumah yang diuntungkan, mereka tetap ada rasa ketar-ketir menghadapi Indonesia. Perkembangannya yang sangat pesat itu diakui oleh kubu Arab Saudi, makanya mereka tur tidak main-main setelah ikut piala emas di Amerika Utara sana dan bermain dengan Meksiko, Amerika Serikat. Sekarang mereka tur 2 pertandingan FIFA Matchday, mengalahkan Makedonia Utara yang pernah menyisihkan Italia di kualifikasi atau di playoff Piala Dunia 2022 ya, sehingga Italia gagal lolos. Makedonia mereka kalahkan, dan sekarang Ceko ya mempersiapkan tahan, dan ini bagi mereka satu hal yang sangat oke, sangat bagus dalam mempersiapkan diri menuju ke putaran keempat pra Piala Dunia zona Asia, karena Arab diuntungkan sebagai tuan rumah, tetapi mereka sekarang harus menghadapi Indonesia yang terus-menerus berkembang dengan pesat, dan mereka tahu ya pertandingan kita melawan Lebanon yang berakhir 0-0 dan kita bermain sangat baik ya, menekan Lebanon, dan Lebanon harus bertahan total, dibumbui dengan permainan-permainan keras menjurus kasar, dan diantisipasi dengan melihat permainan kita melawan Lebanon. Pasti
Arab ya harus melihat ini, dan mereka sudah mendapatkan mungkin informasi data-data yang mereka inginkan ya untuk laga Indonesia dengan Lebanon. Karena pertandingan pertama melawan Indonesia dianggap ini krusial. Disinilah langkah untuk menentukan Arab lolos atau tidak. Kalau sampai imbang apalagi kalah, ini bahaya buat Arab. Ya karena mereka berambisi ya untuk bisa lolos, dan perlu diantisipasi dengan non teknis tentunya bagi kita melihat ini, karena mereka pasti sebagai tuan rumah mungkin saja dalam tanda kutip akan diuntungkan, dan itu harus kita lihat nantinya untuk antisipasi menghadapi kubu Arab Saudi sebelum kita menghadapi Irak 3 hari kemudian kan. Jadi bagi Patrick Kluivert dan tim kepelatihan juga harus bisa melihat ya, rekaman pertandingan Arab melawan Makedonia Utara dan Arab terakhir pada dini hari ya, pada Selasa dini hari itu bermain imbang dengan Ceko ya. Ceko memainkan Ivan Asek sebagai pelatih, memainkan pemain-pemain terbaik Ceko ya, bahkan penjaga gawang mereka tuh berasal dari Eredivisie di PSV Eindhoven, Matthijs. Kemudian mereka punya Thomas Soucek ada di West Ham. Nah ini ada Patrick Schick, wah ini yang ada di Leverkusen sebelumnya, orang ini pemain-pemain bagus. Tapi Arab mampu untuk bisa menekan bahkan unggul dalam ball position menghadapi Ceko. Ini tidak mudah ya untuk bisa dikatakan. Makanya saya bilang ini alarm buat kita, tapi kita tidak perlu takut. Ya dengan materi pemain yang saat ini ada, ya kita harus yakin ya, bisa memberikan perlawanan sengit dan berusaha untuk bisa menang melawan Arab Saudi dalam pertandingan pertama. Pasti juga mereka akan melihat ya bahwa mereka tahu dengan kekuatan kita. Apalagi kalau mereka menyaksikan melawan Lebanon, pasti agak ngeri juga mereka. Ya, ketika Lebanon itu harus parkir bus, bertahan total dengan hanya 19% di penguasaan bola mereka, hanya counter attack yang mereka lakukan. Nah ini kan gambaran dari timnas kita untuk menghadapi Arab Saudi. Sehingga pasti mereka akan merekam ini dan ya, mengevaluasi pertandingan Indonesia dan Lebanon. Mereka akan mengesampingkan pertandingan kita dengan Taiwan, tapi Lebanon ini yang mereka lihat. Ya. Walaupun kita tidak bisa mencetak gol, tapi pasti Arab akan ngeri juga melihat bagaimana cara bermain timnas kita yang kelihatan sangat baik dan bukan tidak mungkin akan menyulitkan mereka dalam pertandingan pertama. Ya. Dan kita semua berharap bahwa dengan masuknya Mauro Silstra, Miliano Yonathans, Adrian Wibowo, kita akan bisa mengejutkan Arab Saudi. Memang sayang tanpa Ole, karena kita perlu Ole. Apalagi di depan itu kan agak mengkhawatirkan, karena tidak bisa untuk menjebol gawang lawan. Tetapi kita tetap harus yakin, harus optimis, percaya diri untuk menghadapi 2 laga pertandingan di grup B, putaran keempat, Arab dan Irak. Tapi kita harus fokus lebih awal dengan Arab Saudi ini untuk tidak kalah paling menghadapi dengan Arab Saudi, memberikan tekanan buat mereka, dan kalau kita mampu mencuri gol ini akan jauh lebih bagus buat kita. Tinggal sekarang semuanya ada di Patrick Kluivert dan para asistennya untuk bisa meracik ya, suatu komposisi permainan yang bagus, tentunya masih dengan pola yang kita saksikan bersama-sama. Memang kelihatan mungkin saja akan ada beberapa perubahan di starting 11, tapi sudah ada bayangan bahwa tim ini tim yang sangat progres. Bagaimana keyakinan dari Patrick Kluivert bisa memainkan Jai dan Kevin Dix di back tengah dengan 4 back flat luar biasa. Yakob ada di kanan, dan kemudian ada Dean James kemarin coba untuk memainkan Verdong ke tengah, mengisi posisi Tom Hai yang masuk di babak kedua. Artinya ini kan suatu hal yang coba dilihat oleh tim kepelatihan Indonesia. Ya, pasti untuk berikut mungkin akan ada berbeda. Bisa aja Verdong ditarik lagi ke kiri, dan di sana ada Tom Hai dan bersama dengan Joe Pelupesi. Kalau di kanan kita sudah mendapatkan pemain yang bagus yang dinantikan, yaitu Miliano Yonathans. Kita memang belum melihat dengan penampilan Ragnar karena belum bisa dimainkan.
Tetapi kemarin ada Lili Pali yang dimainkan, namun kita juga harus apresiasi dengan permainan yang sangat baik dari kakak Ricky Kambuaya yang bermain oke, terutama di babak pertama melawan Lebanon. Ini pemain yang spesial tentunya, dan bukan tidak mungkin dia akan dimainkan dalam starting 11 kalau melihat cara bermain seperti kemarin menghadapi Arab Saudi nantinya. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara soal Arab Saudi yang melakoni 2 laga uji coba dengan sangat baik. Ya, tidak kalah, kita juga tidak kalah, bahkan tidak kebobolan, ya. Dan kemudian kita juga harus bisa melihat bagaimana pergerakan Irak yang ikut di Kings Cup di Thailand. Ya, mereka sama bermain keras juga seperti Lebanon, dan mereka bisa menjadi juara memang setelah mengalahkan Thailand dengan 1-0. Jadi memang sudah bisa dilihat tipikal gaya bermain dengan pemain-pemain dari Asia Barat atau Timur Tengah ini seperti lawan Lebanon lah. Dan itu sudah pasti akan membuat Patrick Kluivert ini belajar banyak dari apa yang sudah tersaji dalam pertandingan Indonesia dan Lebanon di Gelora Bung Tomo kemarin malam. Oke, sampai di sini saya membahas tentang harus siap-siap fokus menghadapi Arab Saudi yang juga bersiap ya diri untuk menyongsong pertandingan pertama khususnya lawan Indonesia.